Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada, kita boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita. Kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah semula untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai hari ini
hidup kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersyukur, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh menghirup nafas kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau berkata di atas setiap pujian kami pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan pujian kami akan mendapatkan kekuatan baru di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, yes. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kabar kita boleh luar biasa dahsyat. Itu semua karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Mari dengan semangat, dengan sukacita kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tiba saat. Haleluya. Hatiku percaya, dialah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu keselamatan kita. Hanya padanya kita boleh percaya bahwa kekuatan baru Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Haleluya.
Seperti silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya pagi hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita di masa-masa suka saat ini. Kita yakin dan percaya Dialah kekuatan hati kita. Meskipun kita merasa kita lemah, kita tidak mampu, tapi kita punya Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Kuasa Allah nyata dalam setiap kelemahan kita. Kekuatan Tuhan yang akan menopang seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan itu hanya datang dari-Mu ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan.
memberi penghiburan, memberi pertolongan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Engkau tempat pelarian kami Tuhan di saat-saat sukar. Engkau gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan yang teduh bagi kehidupan kami Tuhan. Keadaan sulit yang kami jalani itu tidak menggoyahkan iman percaya kami Tuhan. Itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Justru di tengah kesukaran, di tengah kesulitan sekarang ini, kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Kami semakin mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa terus kami mendekat kepadamu Tuhan. Kami terus ada di hadirat-Mu, untuk kami terus bisa menikmati kebaikan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Apapun rencana yang Tuhan buat bagi hidup kami, rancangan itu pasti indah, rancangan itu pasti sesuai dengan kehendak-Mu. Rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berikan kami semua umat-Mu, jemaat-Mu kekuatan baru setiap hari yang kami jalani Tuhan. Dan hari ini ujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu, biar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Hati-Mu disenangkan dan Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan biar kami juga mau menikmati kebenaran firman-Mu hari ini. Kuatkan kami Tuhan, berikan pemahaman atas kehidupan kami sehingga setiap kebenaran firman itu jatuh di tanah hati yang kami yang subur dan bertumbuh dengan baik menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, dan urapi hamba-Mu Tuhan sehingga bisa menjadi saluran berkat hari ini. Kami mau menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali menikmati kasih karunia Tuhan. Beberapa minggu ini tidak ada pelayanan di gereja ini karena masalah pandemi, ya. Tapi hari ini kita mau menikmati kebersamaan itu lagi, meskipun hanya melalui live streaming saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Hari ini kita mau belajar, ya, melihat keadaan, melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
Kalau kita melihat kesukaran yang terjadi, kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang terjadi hari-hari ini, mungkin kita bisa berkata bahwa tidak mungkin kita bisa keluar dari kesulitan ini. Mungkin kita berkata terlalu berat keadaan yang kita jalani. Baru awal tahun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan di tahun lalu belum habis, masih dibawa di tahun ini. Menurut prediksi orang bahwa COVID-19 masih terus akan berjalan, entah beberapa tahun dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Tapi keadaan yang terjadi yang kita jalani dalam hidup ini, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Tulisan ini dituliskan kepada jemaat di Roma bahwa apapun situasi yang terjadi, bahwa kasih Kristus itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini cinta sejati. Ya, saya percaya bahwa setiap orang pasti pernahlah jatuh cinta. Ya, orang yang mungkin belum cinta pada pandangan pertama, atau ada orang yang dijodohkan belum cinta, tapi lama-kelamaan pasti cinta itu bertumbuh. Jatuh cinta itu bilang orang dunia indah rasanya, ya, berbunga-bunga di mana-mana. Cinta sejati itu perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau ada cinta sejati, berarti ada cinta tidak sejati, ada cinta abal-abal. Ya, cinta yang karena ada maunya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang dunia bilang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Ya. Cinta dibangun yang berdasarkan materi, berdasarkan hawa nafsu, itu bukan cinta sejati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan setiap cinta sejati, jatuh cinta itu pasti memiliki kisah yang panjang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perjalanannya pasti panjang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuktikan cinta sejati itu di dalam hidup kita kepada Sang Mempelai Kristus Yesus itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ambil gambaran cinta manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi cara membuktikan cinta sejati itu yang pertama di ayat 5 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta sejati itu bisa kita buktikan ketika kita lalui itu di dalam kebersamaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namanya orang jatuh cinta, namanya orang membangun cinta itu, nah mungkin dia tidak bersama-sama. Artinya, dilalui dalam kebersamaan itu tak terpisahkan. Tulisan ini berkata bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Seharusnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Meskipun ada kesukaran, ada kesesakan, ada penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya pedang sekalipun. Bahaya yang mengincar kita, mengancam kita setiap hari itu adalah sekarang ini COVID, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Orang bisa takut keluar, orang bisa takut berinteraksi dan lain sebagainya karena kondisi sekarang ini. Tetapi itu mengajarkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengajarkan kita semua bahwa keadaan yang terjadi saat ini harusnya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita harus melalui bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara, kata firman Tuhan. Ini yang penting. Jadi cinta sejati itu adalah dilalui dalam kebersamaan. Artinya tak terpisahkan. Ya, apapun keadaan yang kita jalani hari-hari ini, ada ketakutan mungkin, ada kekhawatiran mungkin, tapi itu tidak bisa memisahkan kita. Kita harus terus berjalan bersama dengan Kristus hari-hari ini, karena Dia sumber kekuatan kita. Dilalui dalam kebersamaan artinya kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan perasaan Tuhan seperti Tuhan merasakan perasaan kita, merasakan penderitaan kita, ikut menanggung apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika kesesakan itu datang dalam hidup kita, maka Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dilalui dalam kebersamaan kita bisa merasakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa mengerti, ya, di dalam perjalanan hidup ini. Harusnya kita memahami, karena kita bisa merasakannya. Ada kedekatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Mengenal lebih dalam. Orang yang berjalan bersama-sama melalui cinta sejati itu, dia akan mengenal lebih dalam lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah begitu lama menjalani cinta sejati, Bapak Ibu Saudara, pasti sudah banyak mengenal lebih dalam. Tidak mungkin kita tidak mengenal pasangan hidup kita atau cinta sejati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak berusaha mengenalnya, maka itu bukan cinta sejati. Kita hanya jadikan pasangan hidup kita sebagai pajangan. Kita jadikan Yesus hanya sebagai pajangan saja. Waktu kita perlu, baru kita panggil Tuhan, kita berseru kepadanya. Tapi ketika kita tidak ada dalam masalah, kita diberkati, kita senang, kita lupa bahwa ada pribadi yang harus kita selami, kita pahami, kita kenal lebih dalam. Bukan hanya sekedar dari kata orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Kita merasakan kehidupan itu lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Menciptakan keindahan. Jadi berjalan dalam kebersamaan itu akan terjadi keindahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semakin lama kita mengenal cinta sejati kita, kita semakin memiliki perjalanan yang indah, kisah yang indah bersama pasangan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Punya semangat juang. Orang yang berjalan bersama-sama itu akan saling mengingatkan. Ya. Kita ketika berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada semangat, ada spirit yang Tuhan kasih bagi kehidupan kita. Harusnya kebersamaan dengan Tuhan itu membuat kita semakin berjuang hari-hari ini, bukan malah menjauh dari Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah kesukaran, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan terus berjuang menyemangati kehidupan kita bahwa aku harus tetap pada cinta sejatiku, tak tergeserkan oleh keadaan apapun. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Di ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kedua, bukti cinta sejati itu memberi pengalaman berharga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani cinta sejati kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Pengalaman apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di situ dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki pengalaman berharga dengan Tuhan, ketika kita menjalani cinta sejati kita dengan Tuhan, maka itu akan memberi pengalaman berharga. Pengalaman berharga apa, Bapak Ibu Saudara? Ada pertolongan, gitu ya. Ada pertolongan yang kita alami dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang membayarkan. Ditulis di situ bahwa setiap hari kita ini sebagai domba-domba sembelihan, siap dikorbankan, siap mengalami apa saja. Tapi apakah Tuhan tidak menolong kita? Di tengah pencobaan yang kita alami, Tuhan ada bagi hidup kita, ya. Selalu ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang mengalami COVID terkonfirmasi positif, jangan pernah takut. Tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap beri semangat pada dirimu. Jangan kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Tapi pikiran kita terus tertekan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak berusaha membangkitkan sukacita itu, damai sejahtera itu dalam hidup kita, maka imunitas tubuh kita akan menurun. Tetapi orang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pertolongan selalu ada, ya. Pengalaman berharga apa lagi? Ada kekuatan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mau tekanan datang dalam hidup kita, tetap Tuhan memberikan kekuatan bagi hidup kita, ya. Tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu beban mentalnya berat. Dikucilkan bisa jadi, Bapak Ibu Saudara. Dihakimi bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita mau belajar bahwa apapun yang kita hadapi, ada kekuatan daripada Tuhan. Ada mujizat, Bapak Ibu Saudara, pengalaman berharga di dalam cinta sejati kita kepada Tuhan. Ada mujizat. Ya. Kalau hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup hari ini mujizat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, itu mujizat. Tidak usah mengharapkan hal-hal yang spektakuler baru kita bilang itu mujizat. Kita bisa hidup hari ini, itu mujizat Tuhan berikan bagi hidup kita. Kalau Anda besok bangun lagi, bisa melihat matahari, bisa menghirup udara segar, itu mujizat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau masih bisa bekerja, itu mujizat. Kalau masih bisa berusaha apa saja, itu mujizat atas kehidupanmu. Ada kemenangan yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan kita. Ya, Tuhan bilang bahwa lebih dari semua itu kita lebih daripada pemenang. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan jadikan kita pemenang. Menang atas persoalan hidup kita, menang atas penderitaan kita,
Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan akan terus mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Yang terakhir, di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang terakhir, bukti cinta sejati, kita memiliki keyakinan yang teguh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan, sebab aku yakin. Keyakinan yang dikatakan di sini adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh. Itu membuktikan bahwa tidak ada pengaruh apapun yang bisa mempengaruhi keadaan cinta kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mau baik atau tidak baik keadaan kita, maka cinta sejati itu harus terus terbangun. Kita harus bisa mencintai Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kesukaran ada, pencobaan ada, Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Itu hanya masalah biasa, masalah kecil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan selalu ada jalan. Bagi Tuhan selalu ada pertolongan bagi kehidupan kita. Memiliki keyakinan yang itu artinya berpendirian teguh. Apapun yang dikatakan orang, kita harus terus berjalan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Bukan malah mundur. Kalau ada intimidasi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Ingat bahwa roh penolong yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan berikan bagi hidup kita, itu yang akan menghibur kita, itu yang akan menolong kita, itu yang akan menopang kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalahkan intimidasi apapun yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mematahkan apapun yang coba menurunkan, mencuri damai sejahtera dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memiliki keyakinan itu artinya memiliki kasih yang kuat, cinta yang kuat. Situasi apapun itu tidak merubah cinta kita kepada Tuhan. Itu cinta sejati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sakit yang kita alami itu tidak merubah kesetiaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Justru di tengah masalah, di tengah persoalan, kita semakin menyembah Tuhan, kita semakin cari Tuhan, kita semakin berlutut di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita saling menguatkan hari-hari ini. Mari kita saling mensupport hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang, yang kuat itu harus menanggung yang lemah. Artinya kita peduli, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa bicara kasih. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak menolong sesama kita. Kita peduli kepada sesama kita. Justru kita menjudge mereka, justru kita menghakimi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan membangun paradigma yang salah dalam hidup kita hari-hari ini. Justru hidup kita harus jadi terang, justru hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Berhenti menghakimi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin membuktikan kasih sejati, cinta sejati kita kepada Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai sesama kita seperti kita mengasihi diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Berhenti mengintimidasi orang. Kalau orang terkena COVID, disupport, didukung, Bapak Ibu Saudara. Bukan malah disalah-salahkan.
kita semua jangan coba cari pembenaran hari-hari ini. Oh, ini dari ini asalnya ini. Tidak ada orang yang mau terpapar dengan COVID, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau itu pun terjadi, semua atas kehendak Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita belajar menghargai kesehatan hari-hari ini, supaya kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, maka itu waktunya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bukan masalah justru kita diberikan kesehatan, kita warawiri kemana-mana, melupakan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Kita berpikir yang penting aku happy. Itu bukan cinta sejati, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mempunyai kepedulian kepada Tuhan, yang cuek akan kerinduan Tuhan kepada kita yang ingin selalu berjumpa dengan Tuhan, dengan kehidupan kita. Yang mari miliki cinta sejati itu dalam hidup kita. Kita bangun cinta sejati itu dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Semoga kita sehat, kuat, dan terus berdoa bahwa badai virus corona ini boleh cepat berlalu. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lagi bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua kebaikan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Biar cinta sejati itu terus terbangun di dalam kehidupan kami, sehingga kami tak terpisahkan oleh Engkau Tuhan, oleh keadaan apapun kepadamu Tuhan. Kami tidak mengalami defisit kasih ketika kami menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan cinta, kami tidak kekurangan membangun hubungan yang baik dengan Engkau, keintiman dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhanlah yang terus memegang kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini kami terus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Di masa sulit sekarang ini kami terus membangun kerinduan kepadamu, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, membawa hati kami kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, biar Tuhan yang terus memelihara setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan mungkin yang masih terkonfirmasi positif, bahkan mungkin ada yang baru terkonfirmasi Tuhan. Hamba berdoa biar belas kasihan-Mu dinyatakan atas kehidupan semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat semua jemaat Tuhan yang Tuhan berikan mereka kesehatan. Terus jaga hidup mereka Tuhan, terus jaga kesehatan mereka Tuhan, rumah tangga mereka terjaga dengan baik, anak-anak mereka Tuhan pelihara, pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kuatkan setiap kami untuk bisa kami melewati masa sulit sekarang ini Tuhan, dan kami tetap percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan berkatilah semua jemaat-Mu, berkati gereja ini, berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Biar masa-masa pandemi ini boleh cepat berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala berita-berita hoax yang coba menjatuhkan pemerintah, yang coba menyalahkan banyak pihak Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini orang memberitakan berita-berita yang positif, yang bisa menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pegang kami, dan biar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua jemaat Tuhan, dan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, terberkati hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan korban syukur kita, namun sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pujian kami, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sehingga boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memampukan, Tuhan kuatkan dalam pelayanannya. Kekuatan kesehatan Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan Engkau memberkati kami. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan yang akan memberkati berlipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan yang masih ada pada kami. Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami kelola, kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberikan korban syukur kami yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban syukur kita angkat pujian Aku Diberkati. Untuk pengumuman minggu depan, kita akan tetap mengadakan ibadah live streaming. Dan pengumuman selanjutnya, Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di dalam bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri kita pujian. Terima kasih Tuhan untuk menyertamu dalam kebaikan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu siang hari ini, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan atas hidup kami. Terima kasih buat penyertaan di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Sempurnakan ibadah kami yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati hidup mereka, panjang umur, kekayaan, kehormatan, kemuliaan dianugerahkan atas hidup mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan biar di sepanjang minggu ini Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan buat kami beruntung kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Dan akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah dan yang tidak akan mengalami datangnya musim kekeringan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam studimu, dan diberkati engkau dalam pelayananmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanmu. Kiranya anugerah Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.